Episode dimulai, Suman mengatakan, "Dara, aku tidak membesarkan anak-anakku untuk diperlakukan seperti ini. Siapa kau yang berani menyakiti mereka?" Dara berkata, "Bu, aku merawat mereka seperti anakku sendiri." Suman mengatakan, "Dara, kau bahkan tidak memiliki anak, jadi kau tidak akan pernah mengerti sepenuhnya. Dan tidak ada orang yang berhak memukul anak orang lain sekejam itu. Karena itulah bedanya seorang ibu kandung dengan seorang yang hanya mengaku sebagai ibu." Kata-kata Suman menusuk hati Dara yang membuat matanya memerah hingga air matanya pun terjatuh. Di sisi lain, Rapi membawa piring berisi ladu untuk Risita dan berkata, "Risita, pendeta telah bilang padaku bahwa Deb bisa menjalani puja tanpa istrinya, sehingga Deb yang akan melakukannya sendiri." Risita mengatakan, "Rapi, apa maksudmu?" Rapi berkata, "Risita, cinta yang dipamerkan tidak akan bertahan." Risita pun membentak kepada Rapi, tetapi ternyata semua itu hanyalah bayangan di pikirannya. Di sisi lain, Deb mengatakan, "Chris, aku akan melakukan ritual ini sendirian." Deb pun langsung menuangkan air suci ke dalam panci sambil teringat wajah Risita. Sipa memanggil Deb dengan nada cemas memintanya untuk segera pulang. Tetapi angin tiba-tiba bertiup dengan kencang dan membuat suasana berubah menjadi mencekam. Deb berkata, "Kenapa cuaca berubah begitu cepat?" Teriakan Anita memecah suasana dengan memanggil Sipa dan Rapi. Pilar-pilar mulai retak dengan bangunan berguncang keras. Semua orang panik dan berlari mencari tempat yang aman. Sipa pun spontan menggenggam tangan Rapi dengan berusaha membawanya menjauh. Namun di tengah kepanikan, Anita pun terjatuh pingsan. Di sisi lain, Dara mengatakan, "Gautam, ini bukan kesalahanmu." Tetapi Suman yang sudah diliputi amarah berkata, "Dara, kalau begitu kenapa Gautam membiarkanmu dan mengapa semua ini bisa terjadi?" Gautam pun terdiam menahan air mata ketika Suman marah. Suman mengatakan, "Dara, kau yang memecah belah keluarga ini." Dara berkata, "Bu, aku melakukan ini demi menjaga keluarga tetap utuh. Aku hanya ingin mereka mengerti arti keluarga dan tanggung jawab mereka." Suman mengatakan, "Utuh, kau memukul mereka dan mengurung mereka di sel yang berbeda. Apa itu yang kau maksud utuh? Jangan lanjutkan dramamu karena dosamu tidak akan hilang. Ibumu sendiri meninggalkanmu, jadi bagaimana kau bisa memahami rasa sakit seorang ibu? Mungkin itulah sebabnya Dewa tidak menitipkan anak kepadamu. Hatiku hancur melihat luka di punggung anak-anakku." Dara berkata, "Bu, kalau begitu pukul saja aku." Suman mengatakan, "Aku tidak akan serendah itu. Aku masih punya hati sebagai seorang ibu. Tetapi jawab aku, siapa yang memberimu hak untuk memukul mereka?" Gautam berkata, "Bu, kau salah paham. Dara tidak punya pilihan lain. Karena Rapi dan Sipa selalu bertengkar. Dan bagaimana Dara bisa diam saja melihat hal itu?" Suman pun membentak Gautam untuk diam. Di sisi lain, Sipa menarik Rapi menjauh dari bangunan yang hampir runtuh. Tiba-tiba langit-langit runtuh dan hampir menimpa Rapi. Sipa pun segera mendorong Rapi ke tempat yang aman. Namun bahunya tertimpa pilar yang besar. Dengan napas tersengal, Sipa mengatakan, "Aku sudah bilang tetaplah bersamaku." Rapi berkata, "Sipa, apakah kau akan meninggalkanku sendirian?" Sipa mengatakan, "Rapi, saat melawan preman, aku mempertaruhkan nyawa demi kita. Walau tidak ada yang menolong, aku tetap tidak akan pergi. Jika aku ingin kau mati, maka aku tidak akan menyelamatkanmu ketika kau mencoba mengakhiri hidupmu.
Aku bukan orang yang egois dan aku menerima semua kesalahanmu, tetapi jangan pernah menuduh aku meninggalkanmu. Rapi pun tidak sanggup menjawab dan hanya memandangnya dengan sorot mata yang masih menyimpan kemarahan. Tetapi perlahan diliputi keraguan yang mulai goyah. Tiba-tiba suara retakan keras terdengar dari atas dan diikuti serpian debu yang jatuh dari langit-langit. Sipa melepaskan genggaman Rapi dan bersiap menghadapi bahaya yang mendekat. Ingatan Rapi pun berkelebat dengan momen-momen ketika Sipa selalu melindunginya. Dengan sisa tenaga, Sipa mencoba mengangkat pilar yang menghalangi dirinya. Rapi pun meminta maaf pada Sipa. Sipa menoleh pada Rapi dengan berkata, "Sekarang bukan saatnya mencari jawaban, tetapi yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup." Beberapa saat kemudian, Sipa berhasil melepaskan diri dari pilar itu dan menggendong Rapi melintasi reruntuhan. Hembusan angin yang semakin kuat membuat langkah Sipa dan Rapi pun goyah. Mereka pun terjatuh ke lantai yang berdebu. Namun bejana suci di tangan Sipa tetap utuh. Tiba-tiba bagian atap kembali runtuh. Tanpa berpikir panjang, Sipa melindungi Rapi dari hantaman batu besar. Beban itu menghantam punggung Sipa dan membuat napasnya tersengal. Rapi memegang tangan Sipa untuk menyelamatkannya dari reruntuhan. Sementara di sisi lain, Risita tiba di lokasi dengan memanggil Deb. Deb yang berada tidak jauh mendengar teriakan Risita. Sementara Rapi menatap Sipa dengan cemas. Tetapi Sipa mengatakan, "Rapi, kau selalu berkata bahwa aku ini keras kepala. Jadi tolong jangan tutup matamu." Di sisi lain, Deb akhirnya bertemu Risita di dekat reruntuhan. Risita memeluk erat Deb dengan berkata, "Deb, aku minta maaf karena aku seharusnya tidak meninggalkanmu." Seorang pria mengatakan, "Kalian harus keluar sekarang karena bangunan ini hampir runtuh." Tiba-tiba terdengar suara Chris dan bergegas mencari Chris, Sipa dan Rapi. Tidak lama kemudian, Chris ditemukan terjebak di sudut ruangan. Risita langsung memeluk Chris dengan berkata, "Chris, apakah kau tidak terluka?" Chris mengatakan, "Aku baik-baik saja. Dan ayo kita pergi." Akhirnya Risita membawa Chris keluar dengan hati-hati. Sementara di sisi lain, Sipa terus mengguncang Rapi yang mulai lemah dan berkata, "Rapi, kau harus tetap bangun karena aku tidak akan membiarkanmu tiada." Sementara Deb, Risita, dan Chris memutuskan untuk mencari Rapi dan Sipa di balik bangunan. Chris mengatakan, "Kita tidak bisa meninggalkan mereka di sini." Akhirnya Risita, Deb, dan Chris bergegas kembali menerobos reruntuhan. Sementara di sisi lain, Sipa yang suaranya mulai bergetar menyanyikan nada lirih di telinga Rapi dengan berharap suaranya bisa menahan kesadaran Rapi. Air mata Sipa jatuh dari matanya saat melihat Rapi perlahan memejamkan mata dan berteriak memanggil Deb dan Chris. Nada suaranya mengandung campuran kepanikan dan tekad yang keras. Tidak lama kemudian, Risita muncul bersama Chris, Deb, dan diiringi beberapa pria yang segera membantu menyingkirkan batu-batu besar. Berkat usaha bersama, Sipa dan Rapi akhirnya berhasil ditarik keluar dari runtuhan tersebut. Risita mencoba membangunkan Rapi yang tidak sadarkan diri. Sementara Deb dan Chris memeriksa kondisi Sipa untuk memastikan tidak ada luka serius. Meski wajahnya menahan nyeri, Sipa hanya terus melirik Rapi karena khawatir pada keadaannya. Tanpa pikir panjang, Risita memeluknya dengan erat karena merasa lega nyawa Rapi terselamatkan. Dengan susah payah Sipa bangkit dengan berpegangan pada lengan Deb untuk menopang tubuhnya. Mereka pun saling berpelukan karena rasa syukur menghangatkan di tengah retakan dinding. Rapi lalu mengambil kendi berisi air yang mereka bawa.
Dan tanpa menunda mereka bergegas menuju kuil. Di kuil, Suman berkata, Dara akan menerima hukumannya. Sekarang panggil kakaknya untuk membawa dia pulang. Kalau kau tidak setuju Gautam, maka kau pun bisa ikut pergi. Dan haruskah aku memanggil Hardik sekarang? Prapula yang berada tidak jauh tersenyum dengan puas dan mengatakan, rekaman ini akan kukirim kepada Anita, karena dia harus tahu kebahagiaan besar ini. Setelah beberapa saat, Suman memimpin puja dan memberi isyarat agar Dara kembali duduk di tempatnya. Dara pun mengangguk dengan menahan air mata. Pendeta pun meminta air suci. Suman berkata, anak-anakku yang akan membawa air suci itu. Gautam mengatakan, seharusnya mereka sudah tiba sekarang. Suman pun memerintahkan Dara mengemaskan barang-barangnya dan berkata, Gautam, hubungi Hardik. Tepat saat itu, Risita dan rombongan tiba dengan tubuh penuh debu dan luka. Gautam, Suman, dan Dara terperanjat melihat mereka. Dara langsung memeluk Rapi dengan berkata, kenapa kalian terluka seperti ini? Rapi mengatakan, tidakkah kami baik-baik saja? Suman berkata, kenapa kalian seperti habis berkelahi? Deb mengatakan, tidak Bu, kami terjebak di reruntuhan saat mengambil air suci. Gautam berkata, Deb, siapa yang menolong kalian? Sipa menoleh ke Risita dengan mengatakan, Risita yang menyelamatkan kami semua. Sipa pun kemudian menceritakan ringkas kejadian yang menimpa mereka. Dara memeluk Risita erat dengan berkata, Risita, terima kasih. Kau telah menyelamatkan mereka semua. Sipa mengatakan, Kak, kau benar. Satu keputusanmu membuat masalah ini berakhir. Meski orang lain tidak selalu paham, tetapi kami mengerti maksudmu. Gautam pun mulai berkaca-kaca. Deb berkata, Kak, kenapa kau menangis? Gautam mengusap matanya dengan mengatakan, tidak apa. Yang penting kalian semua selamat sekarang. Suman lalu memanggil anak-anaknya untuk mendekat. Mereka semua pun memeluk Suman, dan Suman juga memanggil Rapi serta Risita untuk ikut. Suman berkata, menantu adalah kekuatan keluarga, dan kau sudah membuktikan dirimu, Risita. Rapi mengatakan, mari kita mulai puja, karena air suci ini masih bersamaku. Kita akan melakukannya bersama, seperti saat kakak ipar Dara memintaku menyentuh prasat. Dara berkata, ya. Dan Risita, tolong masukkan daun tulsi ke dalamnya. Apapun yang terjadi pada beberapa minggu ini, tolong maafkan aku. Dan sekarang aku akan pergi meninggalkan kalian. Suman pun memberi berkat singkat kepada Dara. Dara pun menatap satu persatu anggota keluarganya. Semua anggota keluarga Pandya pun menangis saat melihat Dara untuk terakhir kalinya. Sementara Dara memeluk Gautam untuk terakhir kali sebelum pergi. Satu persatu anggota Pandya mencoba membujuk Suman menghentikan Dara. Namun Suman tetap diam dan membiarkan keheningan menggantung di udara. Adegan ditampilkan Dara dan Suman untuk satu sama lain.